wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Dewi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini akan memberikan atau berbagi pengalaman tentang konsep budaya positif untuk ibu bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Kita mulai dengan yang pertama materinya, yaitu tentang konsep budaya positif. Nah, untuk materi yang akan kita sampaikan, yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar yang budaya positif. Yang kedua adalah sisi positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, materi yang akan dibahas adalah tentang perubahan paradigma. Sebelum saya menjelaskan perubahan paradigma, ini ada sebuah pertanyaan otomatis. Kegiatannya cukup sederhana sebetulnya. Ini ada dua orang teman, ada dua orang. Ya, dua-duanya sederhana tentang mengepalkan tangan. Nanti boleh disimulasikan dua orang. Ada yang berposisi sebagai A dan ada yang berposisi sebagai B. Yang A itu adalah yang kantornya yang di kanan ya, yang posisinya di kanan ya. Kanan itu bapak, kanan itu bapak. Yang kanan itu yang A. Yang kanan berarti yang kiri adalah yang B ya. Yang kiri sebelah sini. Yang kanan itu adalah A. Dia yang bertugas mengepalkan tangannya. Nah, yang B itu adalah yang dia fungsinya atau tugasnya adalah membujuk supaya si A itu bisa membuka kepalan tangan. Alasannya kenapa memegang kepalan tangan adalah karena ingin menjaga benda sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sehingga Anda berusaha, yang kanan itu berusaha untuk tetap memegang atau mengepalkan tangan. Nah, yang sedangkan yang B itu adalah fungsinya adalah untuk membujuk, merayu kepada segala cara digunakan supaya si A itu membuka kepalan tangannya. Nah, boleh disimulasikan sekarang. Saya kasih waktu mungkin 5 menit. Melepaskan atau membuka telapak tangannya. Mau dibuka malah dijelaskan. Ya, sesuatu yang berharga itu sangat berharga sehingga Anda itu berusaha untuk tetap prinsip awalnya adalah si tangan itu tetap di dalam kepalan. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang B, membujuk, merayu supaya gimana caranya si A bisa membuka kepalan tangan. Keputusan aja tetap ada. Saya kasih waktu ya, Bapak silakan. Boleh selesai. Yang lain saya terserah ya Bapak. Paling disimpan HP, pakai disimpan HP paling. Ibu Bapak udah selesai? Bisa kita kembali lagi ke
Ada yang tetap memegang kerokan? Boleh makan alasannya kenapa tetap mau tetap nggak makan aja. Kenapa? Karena kan ada yang tetap memegang kerokan. Ada yang tetap memegang kerokan? 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 Ada yang tetap meme
ingin membuat kemajuan kota, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita dulu. Ada yang membuka telapak tangannya? Ada. Ada yang mengeluarkan telapak tangannya? Ada. Boleh saya diberikan penjelasan yang membukakan telapak tangan siapa? Ibu. Pak, mulai. Apa istilahnya? Kenapa Anda membuka akhirnya membuka telapak tangan? Yang berharga bagi saya tidak ada di telapak tangan, tidak ada di telapak tangan saya. Jadi apa yang dipinta oleh Bapak gitu, karena Bapak butuh dari saya menghormati. Saya lepaskan saja. Karena bagi saya yang berharga cuma satu, agama saya. Gimana kalau misalnya berarti ketika membuka Anda membuka telapak tangan mengatakan bahwa semua hal itu tidak ada kecuali agama, kecuali kalau agamanya tersinggung baru tidak akan Hidup mulia mati syahid. tetap melapangkan telapak tangannya. Kadang ada yang bisa digunakan, ada yang tidak bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan adalah sesuatu yang hanya kita yang tahu. Itu yang mereka. Jadi benar-benar menjaga privasi gitu ya. Mesti tahu ya. Terima kasih Bu Iis. Ya, ini. Nah ini alat pertanyaannya ada kayak buka telapak tangan atau ada yang tetap menutup telapak tangan. Kira-kira pada akhirnya siapakah yang akan memegang kontrol kita? Sendiri. Apakah itu mau dibuka atau mau ditutup? Yang tetap yang akan memutuskan ya diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol pindahan kita adalah diri kita sendiri. Ini yang akan menjadi pertanyaan menarik untuk perubahan paradigma. Jadi budaya positif itu diawali dengan harus adanya perubahan paradigma dulu. Nah, menurut Dr. William Fraser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory atau teori pilihan, merumuskan beberapa konsep miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kan kita sering kontrol gitu ya. Nah di sini Dr. William itu menjelaskan ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah bahwa ilusi kontrol guru mengontrol murid. Oh, pada kata Dr. William, sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun ada murid yang ikut berpikir itu hanya dirinya saja yang mengizinkan kepada murid itu yang mengizinkan pada dirinya sendiri untuk bisa mengikuti guru. Jadi pada dasarnya kita itu guru tidak bisa mengontrol murid. Itu yang akhirnya harus kita luruskan bahwa kita yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Murid pun sebenarnya tidak bisa dikontrol kita. Adapun murid ikutin kita itu hanya dia yang mengizinkan pada dirinya sendiri. Tapi guru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita itu berusaha untuk bisa si murid itu mengikuti kita dengan kebiasaan positif, dengan memberikan hal positif. Nah, itu ada yang harus kita luruskan. Kata terwujud bahwa yang penguatan positif itu belum tentu efektif. Karena mungkin saja murid itu mengikuti guru itu ketika ada gurunya. Ketika tidak ada gurunya, apa yang terjadi? Dia bisa aja kembali ke asalnya, ya, ke asalnya
dan akhirnya bukan memotret karakter, akhirnya jadi don. Yang ketiga yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kan kita sebagai guru tuh harus gitu ya, karena kita sebagai orang dewasa yang lebih tahu, lebih awal mengetahui sehingga kita bisa memaksa. Bahkan kadang bukan hanya sebagai guru, kita juga sebagai orang tua kadang memaksakan kehendak kita kepada anak karena kita merasa kita itu punya hak gitu kepada anak atau padahal itu adalah bukan bentuk kontrol. Apa sih yang sebenarnya yang bentuk teori kontrol yang sesungguhnya? Teori kontrol itu adalah harus kita rubah dulu. Dari mana kita rubahnya? Dari paradigma kita dulu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Jadi yang tadi itu hanya stimulus saja, bukan teori kontrol. Dan teori kontrol sesungguhnya. Nah, itu harus kita rubah dulu cara pandang. Kalau kata Stephen F. Bila kita ingin membuat kemajuan Tuhan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita dulu. Ubahlah sikap atau perilaku kita dulu, bukan perilaku orang lain. Jadi, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuannya kita dulu. Jadi, untuk merubahnya, jadi kita harus membuka pikiran kita dulu bahwa yang dirubah itu bukan sikap atau perilaku orang lain, tapi harus ke diri kita dulu. Nah, bagaimana kita merubah merubah sikap atau perilaku kita? Itu harus kita mengubah acuan kita dulu. Nah, bagaimanakah kita mengubah acuannya? Itu ketika jadi perbedaan antara apa bedanya stimulus respon sama teori kontrol. Nah, ini ada 8 perbedaan yang membuat kita bisa merubah paradigma, akhirnya merubah sikap dan perilaku kita karena kita merubah pola acuan kita. Yang pertama, stimulus respon memandang bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi kita tidak bisa membandingkan atau menyamaratakan kita dengan orang lain, bahwa setiap orang punya kebutuhannya berbeda-beda. Nah, ketika kita memandang bahwa semua orang punya kebutuhan beda-beda, maka itu akan membuka celah kita, membuka pola pikiran kita bahwa kita memandang orang itu dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua orang itu memiliki pandangan berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa kita itu ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, bahwa kita menganggap bahwa orang lain itu menghargai pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak bisa menyamakan bahwa misalnya ketika kita memandang harus A, memaksakan orang lain itu harus. Padahal orang lain bisa saja memandang A, B, C, D sampai Z, itu hak mereka. Ya. Yang keempat adalah kalau dari paradigma stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat ketika berbuat salah. Jadi ketika dia berperilaku buruk, maka dia berpendapat dia salah. Padahal kalau menurut teori kontrol adalah setiap tindakan baik itu benar atau salah pasti memiliki tujuan. Nggak mungkin setiap perilaku itu yang memiliki tujuan, pasti ada tujuan. Dan itu yang harus kita lihat, tujuan mereka berbuat itu seperti apa. Bukan kesalahannya, tapi tujuannya apa yang
kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau menurut teori kontrol, bahwa yang bisa mengontrol kita itu sikap atau perilaku kita dulu, bukan perilaku orang lain. Jadi, namun bila kita ingin memperbaiki cara perilaku kita, maka kita perlu mengubah karena acuannya kita dulu. Jadi, untuk merubahnya, jadi kita harus membuka pikiran kita dulu bahwa yang dirubah itu bukan sikap atau perilaku orang lain, tapi harus ke diri kita dulu. Nah, bagaimana kita merubah merubah sikap atau perilaku kita? Itu harus kita mengubah acuan kita dulu. Nah, bagaimanakah kita mengubah acuannya? Itu tentunya jadi perbedaan antara apa bedanya stimulus respon sama teori kontrol. Ini ada 8 perbedaan yang membuat kita bisa merubah paradigma, akhirnya merubah sikap dan perilaku kita karena kita merubah pola acuan kita. Yang pertama, stimulus respon memandang bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal menurut teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi kita tidak bisa membandingkan atau menyamaratakan antara kita dengan orang lain, bahwa setiap orang punya kebutuhannya berbeda-beda. Nah, ketika kita memandang bahwa semua orang punya kebutuhan berbeda-beda, maka itu akan membuka celah kita, membuka pola pikiran kita bahwa kita memandang orang itu dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang pertama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa kita itu ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, bahwa kita menganggap bahwa orang lain itu kita menghargai pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak bisa menyamakan bahwa misalnya ketika kita memandang A harus A, memaksakan orang lain itu harus A. Padahal orang lain bisa saja memandang A, B, C, D sampai Z, itu hak mereka. Ya. Yang keempat adalah kalau dari paradigma stimulus respon, perilaku itu dilihat ketika berbuat salah. Jadi ketika dia berperilaku buruk, maka dia berkata dia salah. Padahal kalau menurut teori kontrol adalah setiap tindakan baik itu benar atau salah pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin setiap perilaku itu tidak memiliki tujuan, pasti ada tujuan. Dan itu yang harus kita lihat, tujuan mereka berbuat itu seperti apa. Bukan kesalahannya, tapi tujuannya apa yang memotivasi dia untuk melakukan seperti itu. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau menurut teori kontrol, bahwa yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Walaupun tadi seperti yang di awal, si A berusaha membunuh, lain dan sebagainya, tetap yang memutuskan adalah
respon bahwa harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Tapi kalau menurut Reform tidak ada menang dan kalah. Yang ada adalah semuanya menang. Karena tadi adanya sistem kolaborasi, saling menghargai dan saling memahami. Nah inilah perubahan paradigma yang harus kita lihat, yang harus kita berubah. Ketika acuannya berubah, maka
yang akhirnya mereka menyebabkan seperti itu. Dan kita harus menguatkannya, ya, untuk menguatkan karakter untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka akan memperbaikinya. Terus eksekusi juga fokus pada solusi. Jadi bukan hanya ketika anak membuat kesalahan kita kasih hukuman selesai, tapi kita memberikan solusi kepada siswa supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Terus restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Biasanya kan gini ya, kalau ada anak yang berbuat kesalahan, biasanya suka dihukum, dikucilkan. Misalnya ada anak TK ini, dia bikin ribut, gitu. Kan biasanya, ya udah yang kamu bikin ribut supaya suasana tenang, keluar juga, gitu ya. Tapi untuk model restitusi itu tidak seperti itu. Tapi kita rangkul si anak itu, kita ajak berbicara, terus kita cari solusinya dan kita kembalikan lagi kepada kelompoknya sampai mereka istilahnya itu sampai mereka minder, tapi mereka datang ke kelompoknya dengan suasana yang lebih baik lagi. Nah itu untuk disiplin waktu dengan menggunakan kata-kata restitusi. Terus ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Boxen dalam bukunya Restitusi Positif. Yang pertama adalah ketika manusia itu melakukan tindakan, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan.
mahasiswa. Tapi ternyata penghargaan itu malah bisa menghancurkan potensi dari diri kita. Sesungguhnya penghargaan itu adalah ketika kita mulai belajar sesuatu, maka itulah penghargaan yang sesungguhnya. Kalau menurut Alfi Mohar. Jadi menurut Alfi Mohar bahwa penghargaan yang sesungguhnya adalah bukan berwujud materi, tapi penghargaan sesungguhnya adalah ketika kita mulai belajar sesuatu, mulai mendapatkan itulah penghargaan. Karena ilmu itu lebih apa ya, lebih penting gitu ya. Makanya kan dalam Islam itu orang yang berilmu itu orang yang derajatnya lebih tinggi, karena ternyata penghargaan itu adalah ketika kita belajar tentang sesuatu. Jadi penghargaan itu bukan tidak harus segalanya dilihat dari materi. Ada nilainya akan beda ya. Ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita belajar sesuatu itu tidak bisa dibalas dengan materi apapun. Materi itu akan dapat ketika kita sudah mempunyai ilmu, gitu ya. Baru kita akan mendapatkan materi. Terus yang berikutnya menurut ini hasil pengamatan dia, hasil pengamatan Alfimo, bahwa pengamatan selama itu tidak akan memberikan penghargaan itu ternyata sama dengan nilainya itu menghukum seseorang. Ini hasil pengamatan beliau bahwa memberikan penghargaan itu ternyata sama aja dengan memberikan hukuman. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum? Karena yang pertama, ketika seseorang mendapat penghargaan, ternyata motivasinya itu hanya motivasi jangka pendek, hanya berlangsung. Ketika ada penghargaan dia berubah, ketika tidak ada penghargaan, dia tidak mau lagi. Yang kedua penghargaan itu tidak efektif, karena tadi yang bersifat selamanya, sedangkan kita pengennya berubah itu adalah selamanya. Terus yang ketiga, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Ketika seseorang dihargai, terus ada orang yang tidak dihargai, maka akan timbul rasa iri. Itu yang paling. Terus akhirnya akan menimbulkan mungkin dendam. Nah itu hubungan antaranya itu akan jadi renggang, akan dirusak. Terus penghargaan itu mengurangi kesempatan. Jadi karena dia fokusnya kepada penghargaan, sehingga istilahnya itu mengurangi kesempatannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Terus yang berikutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa, dia rajin membuat karya tulisnya, senang, tapi ketika sudah dibayar karena ada penghargaan, akhirnya ya sudah seadanya seperti ada bayaran, akhirnya ada menurunkan kualitas mereka. Terus yang keenam, penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, jadi kita berkreativitas itu tujuannya adalah kita menang ya. Jadi bukan apa sih yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kembangkan, bukan itu tujuannya, tapi saya bisa menang. Akhirnya kreativitasnya yang penting adalah gimana cara saya bisa menang. Terus penghargaan itu sama saja dengan menghukum. Ketika kasih penghargaan terus menerus, maka dia sama saja dengan menghukum, mematikan potensi dari seseorang. Nah, yang kedelapan adalah yang paling penting adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Motivasi tadi yang sudah dijelaskan, motivasi. Terus, ini ada secara umum ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, atau survival. Jadi bagaimana kita bertahan hidup, bisa makan. Nah, yang penting kan perut kenyang dulu ya. Perut kenyang dulu biasanya bisa bertahan hidup dulu. Bagaimana saya bisa nyaman dulu. Nah, dan itu sebenarnya kebutuhan kita dasar semuanya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan semua guncangan. Secara ekonomi kita nyaman, bisa bertahan.
ini menjadi acuan kita dalam melakukan pendekatan kepada siswa dalam disiplin positif. Maka kita ada posisi kontrol kita sebagai guru, posisi kontrol. Sebelum membahas tentang posisi kontrol, bila Bapak ikut program belajar kesianan masuk kelas, apa yang akan Bapak lakukan? Oke, dan Ibu, untuk posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Nah, posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum, di mana penghukum itu tandanya murid itu akan marah karena merasa tertekan dan merasa diberikan hukuman. Terus dan akhirnya adalah murid itu akan merasa punya dendam. Nah, misalnya kenapa kamu melakukan kesalahan? Terus dengan kamu dikasih hukuman ini keliling 7 kali keliling lapangan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa besar. Nah, misalnya seperti itu. Aduh, gimana sih? Gitu. Kamu itu selalu melakukan kesalahan, nanti itu yang dimarahin sama kepala sekolah. Itu membuat murid itu merasa tidak ada harganya, tidak berharga. Terus yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Karena ketika kita menegur anak itu melakukan kesalahan, kita memposisikan diri itu sebagai teman dengan gaya menegur kesalahannya itu dengan cara mengajak seperti teman gitu. Misalnya kenapa kamu melakukan kesalahan, dengan cara senyum atau dengan panggilan yang khas teman. Nah, ini mempunyai akibat murid itu akan merasa akrab namun tergantung kepada guru. Artinya dia akan merasa bersalah atau mengakui salahnya ketika berada pada guru tersebut. Tetapi pada guru yang lain dia tidak akan merasa melakukan kesalahan atau menyadari kesalahannya. Terus yang keempat adalah pemantau. Ya, di mana murid itu ketika seorang murid melakukan kesalahan, murid itu sudah tahu konsekuensinya, tetapi mereka merasa tidak nyaman karena kita terus memantau dalam melakukan menjalankan konsekuensi dari kesalahan yang mereka perbuat. Yang kelima adalah posisinya sebagai manajer, di mana murid itu ketika melakukan kesalahan kita bimbing untuk mencari solusi supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Dari kelima posisi tersebut, ini kita bisa mengidentifikasi mana posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah itu berasal dari motivasi secara eksternal, sehingga itu akan membuat anak itu merasa gagal. Padahal kegagalan itu adalah bisa dialami oleh siapapun, tapi masalahnya adalah bagaimana kegagalan itu akan menjadi sebuah kunci untuk menjadi kesuksesan. Nah, yang kedua adalah identitas berhasil, karena dia bisa menjadi sukses. Nah, dengan posisi yang mana? Yang pertama adalah sebagai teman. Walaupun itu motivasinya sebagai eksternal, tapi mereka merasa ada penghargaan. Terus yang kedua sebagai pemantau, itu juga motivasinya masih eksternal karena berasal dari luar. Tetapi itu bisa membuat motivasi mereka untuk bisa sukses. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer itu posisi dia menjadi sukses karena dirinya sendiri, karena dia memiliki motivasi secara intrinsik. Terus yang berikutnya dari posisi kontrol tersebut, nah maka kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu di mana kita akan membuat menanamkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh satu kelas tersebut, sehingga dengan keyakinan kelas itu akan memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Sebelum membuat keyakinan kelas, sekarang kenapa saya harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, bisa
menggunakan helm karena saya yakin bahwa helm itu bisa membuat saya selamat gitu. Karena untuk keselamatan diri bukan karena adanya pelaturan, maka penggunaan helm itu akan menjadi sebuah kewajiban dari mereka, bukan lagi menjadi sebuah kebutuhan, tapi bukan karena takut terbawa. Nah, itulah bentuknya sebuah keyakinan, bukan sebuah pelaturan. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang menjalankan diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tapi tanpa makna. Jadi keyakinan kelas itu adalah di mana semua siswa itu yakin, oh bahwa inilah nilai-nilai yang harus dia pegang. Tapi kalau peraturan kelas mungkin dia bisa tahu, tapi belum tentu bisa diyakini. Makanya butuh keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Apa contoh keyakinan kelas itu? Contoh keyakinan kelas yang pertama adalah saya kedisiplinan. Kedisiplinan itu muncul dari bahwa saya itu wajib disiplin. Ya. Bukan karena adanya pelaturan yang mengharuskan siswa itu disiplin. Terus kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati dan keselamatan itu lebih umum ya dibandingkan dengan pelaturan kelas. Nah, bagaimana cara membuat prosedur pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama adalah kita coba dulu mendengarkan pendapat mereka. Apa sih yang mereka inginkan di dalam kelas tersebut? Apa yang mereka dandalkan dalam kelas tersebut yang membuat mereka bisa nyaman? Nah, kita dengarkan pendapat mereka. Terus yang kedua kita catat masukan dari murid di kertas besar. Terus yang ketiga adalah menyusun dan mengganti kalimat tersebut supaya lebih memotivasi dan menjadi kalimat positif. Terus mengganti peraturan menjadi sebuah keyakinan bahwa inilah nilai-nilai kebajikan yang akan mereka taati. Dengan keyakinan kelas kita 3-7 poin. Yang terakhir adalah meninjau ulang ya, apakah keyakinan kelas itu benar-benar kita yakini dan akan kita laksanakan bersama-sama. Terus yang berikutnya adalah menandatangani dan menempelnya di dinding kelas, dan itu menjadi keyakinan kita bersama-sama. Nah, contohnya seperti ini ya, siswa disuruh untuk menempelkan pendapat di dinding. Terus akhirnya dibacakan oleh salah satu siswa. Terus akhirnya dituliskanlah dalam kertas besar keyakinan kelas. Itu yang pertama dari hasil pendapat mereka, yaitu saling menghargai, kebersamaan, menjaga barang-barang orang lain, dan kedisiplinan. Dan setelah mereka sepakat untuk menjadikannya sebagai keyakinan kelas, menyetujuinya dan tidak terpenuhi oleh semua siswa. Nah, setelah adanya keyakinan kelas, maka ketika ada masalah dengan siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita akan menyelesaikan masalah dengan cara pendekatan segitiga restitusi, di mana pendekatan segitiga restitusi itu ada tiga hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi pernyataannya adalah, contoh pernyataannya, setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan, karena tidak ada orang yang sukses yang langsung sukses, tapi mereka akan belajar dari sebuah kegagalan dan kesalahan. Dan yang kedua adalah bisa kita gunakan, kamu adalah bukanlah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Terus yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Artinya kalau kita memahami
identitasnya, bahwa mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan, terus tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Akhirnya yang ketiga adalah tahap ketiga, menanyakan keyakinan, apakah apa yang saya lakukan itu sesuai dengan keyakinan yang sudah saya sepakati atau keyakinan yang saya sudah pegang kuat. Nah, kenyataannya adalah keyakinan pasal apa yang telah kita yakini, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu bisa menjadikan dasar bahwa oh iya, itu akan menguatkan keyakinan mereka untuk bisa menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada salah satu video ya, dalam untuk menyelesaikan pendekatan restitusi. Untuk ini pendekatan restitusinya kita bisa saksikan di sini ada penyelesaian masalah yang pendekatan restitusi. Rizky, ibu mendapat laporan dari Bapak Satpam kalau Rizky main di sekolah, betul? Kami siap bosan di kelas terus, makanya saya inisiatif menyertakan sekolah supaya bisa jalan di luar. Oke, ibu paham pasti ada saatnya kita merasa bosan melakukan sesuatu, dan itu adalah hal yang manusiawi kita lakukan. Namun, kalau kita keluar dengan mengajarkan ibu ke sekolah, apakah itu tidak akan benar? Bila saya mau keluar, saya salah sih. Apa yang terjadi jika kamu mengajarkan bosan? Saya melanggar peraturan sekolah dan bisa saja tanggung sekolah bersatu. Pasti ada alasan mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Apa alasannya kamu keluar dengan cara mengajarkan di sekolah? Kalau keluarga berapa, saya diizinkan Bu. Soalnya waktu itu masih dalam pembelajaran, jadi saya nekat mengajarkan Bu. Menurut Rizky, apakah perbuatan ini sesuai dengan keyakinan sekolah dan prinsip yang kamu pegang? Tidak Bu, seharusnya saya lebih disiplin lagi. Dari keyakinan itu, sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Sebenarnya saya jadi orang yang taat pada peraturan. Kalau begitu, kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Bersedia Bu. Ya, jika kamu bersedia, maka menurut kamu bagaimana caranya supaya kamu dapat memperbaiki kesalahan itu? Saya dan ibu saya tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Kalau saya bosan, saya akan mencari aktivitas bersama teman saya di lingkungan sekolah. Dan kalau saya ingin jalan keluar, saya akan menemukan masalah. Jadi, kamu hebat. Kamu bisa mencari solusi yang baik. Semoga kamu istiqomah ya, Nak. Siap, terima kasih. Itu adalah kasus penyelesaian masalah dengan posisi sebelumnya ada bilang di dalam pendekatan restitusi. Itu yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak untuk materi budaya positif, konsep budaya positif. Ada dari Bapak Ibu yang akan mendiskusikan materi ini. Oke, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada yang masuk sih? Ini masalahkan ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, kita sama, mungkin ada dalam pelaksanaannya sama atau tidak? Ya, ada keyakinan kelas, ada Kesepakatan kelas. Menurut saya keyakinan kelas itu lebih umum, ya. Tapi kalau kesepakatan kelas itu lebih ke arah kepelatihan kelas lebih mendetail. Misalnya
kalau